Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Guntur Sektiwijaya, SSMA, selaku dosen pengampu mata kuliah Kemahiran Bahasa Indonesia. Dan perkenalkan, saya Lila Octavia Sonawijaya, mahasiswa Sastra Indonesia kelas B semester 2. Baik, pada penugasan materi berbicara, kali ini saya akan membahas atau bercerita mengenai hobi saya yang membawa saya pada sastra Indonesia. Bahkan hobi saya yang membuat saya tag video penugasan saat ini. Awalnya saya tidak tahu bahwa saya adalah seseorang yang suka dengan seni, terkhususnya pada sastra. Dulu waktu SD, waktu masih duduk di sekolah dasar, saya suka sekali menulis pada buku kosong, mencoret-coret buku kosong dengan alur yang saya buat sendiri, dengan tentu saja dengan penulisan yang tidak begitu bagus karena saya tidak diajarkan untuk menulis dalam sekolah dasar. Hanya saja saya diajarkan untuk membaca. Jadi apa yang saya baca, kemudian saya terinspirasi dari bacaan tersebut, saya tulis dalam buku kosong tadi. Saya tidak tahu bahwa itu adalah sebuah kelebihan yang dapat membuat saya pada titik ini. Sebab menurut saya pada kala itu, kelebihan adalah ketika kita berprestasi pada mata pembelajaran, kita mendapati juara ini, juara itu, menang pada lomba pelajaran ini, pelajaran itu, dan juga menjadi juara kelas. Menurut saya pada saat itu berprestasi adalah kala kita mencapai demikian. Tidak soal seorang anak yang mencoret-coret buku kosong kemudian membuat alur sedemikian hingga saya tidak tahu bahwa itu adalah kelebihan. Saya mengabaikannya mungkin. Tapi ketika kelas 5, Bapak memberi saya sebuah laptop. Hingga saat ini saya tidak tahu mengapa Bapak memberikan saya sebuah laptop tersebut. Karena menurut saya Bapak itu tidak suka dengan teknologi atau hal serupanya lah, seperti HP, smartphone, itu tidak terlalu suka Bapak dan juga Ibu, dan mereka juga tidak mengoperasikannya pada saat itu. Jadi laptop diberikan kepada saya otodidak lah ceritanya. Saya mengoperasikannya sendiri, saya coba buka-buka aplikasinya, kemudian saya buat dan coba-coba aplikasinya. Dan dari situ mungkin jika pernah dengar bisa karena terbiasa, saya juga bisa mengoperasikan laptop karena terbiasa dengan laptop tersebut. Dan dari laptop tersebut saya tidak tahu ingin saya buat apa. Saya hanya membuka untuk bermain atau mengetik hal iseng di Microsoft Word. Dan dari situ saya tulisan-tulisan yang awalnya saya buat pada buku kosong, saya ketik di laptop tersebut. Yang awalnya mengetik itu kurang lancar atau mungkin terserah sendiri, semau saya sendiri. Jadi saya berpedoman pada buku yang awalnya saya coret-coret tersebut. Oh, saya ingin menulis cerita seperti ini, saya buat cerita seperti ini, hingga jadilah cerita pertama saya yang saya buat waktu SD. Judulnya Keraton Hantu, dimana saya cetak pada SMP, saat saya SMP, sebab guru saya memintanya. Waktu masuk SMP saya mengikuti event cerkak atau cerita cekak yang dianjurkan oleh guru saya, dan alhamdulillahnya saya termasuk penulis favorit, dan karya saya, cerkak saya, dibukukan dalam sebuah buku antologi. Tapi pasti itu mendapatkan bimbingan penuh dari guru mata pembelajaran bahasa Jawa dan ibu saya
sendiri tentunya, yang mahir sekali dalam bahasa Jawa. Jadi saya meminta bantuan kepada ibu saya, kemudian saya serahkan kepada guru mata pembelajaran bahasa Jawa saya. Saya ingat sekali namanya Bu Hari. Terima kasih Bu Ari. Mohon maaf, terima kasih untuk Bu Ari yang sudah membimbing saya pada saat itu. Untuk dikoreksi, kemudian dikirim, dan alhamdulillah saya menjadi penulis favorit dan cerita saya dibukukan. Kemudian saya tak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada guru-guru saya, Bu Sasa, kemudian guru bahasa Indonesia pada SMP dan juga guru bahasa Indonesia di MA. Mereka sangat berperan penting dalam hobi saya, dan juga berperan penting dalam kehidupan saya saat ini, yang membawa saya hingga pada titik ini. Dan pada MA pun saya mengikuti beberapa organisasi tentang kepenulisan dan menerbitkan beberapa puisi, cerpen saya di dalam buku dan juga di dalam majalah Man Satu Tuban, karena saya termasuk penulis atau editing juga di majalah tersebut. Kemudian saya waktu itu cukup bingung ingin melanjutkan kuliah pada jurusan apa. Jujur sekali, saya walaupun minat dan juga bakat saya pada seni dan juga sastra, saya suka sekali pada psikologi. Tapi menurut ibu itu bukan pilihan yang tepat untuk sekolah di psikologi. Saya tidak tahu alasannya, tapi ibu melarang, jangan sekolah di psikologi seperti itu. Saya bilang oke, tidak apa-apa, tapi saya ingin sekolah di sastra. Awalnya ibu dan juga bapak sedikit meragukan, tapi saya yakinkan dengan bahwasanya saya akan bisa, karena ini adalah sesuai dengan minat dan bakat saya. Saya akan bertanggung jawab dengan sekolah saya, seperti itu. Bapak mengizinkan asal saya bisa bertanggung jawab dengan apa yang saya mau, dan ibu juga alhamdulillah hingga saat ini mengizinkan. Dan menjadi mahasiswa sastra Indonesia adalah tanggung jawab besar bagi saya untuk mewujudkan harapan orang tua, tidak hanya sukses dalam bidang pendidikan, tentunya juga bermanfaat bagi semua orang dan juga semua khalayak. Di UIN Sunan Ampel Surabaya ini saya mengikuti banyak sekali kegiatan, khususnya di seni yang dapat mengasah minat dan bakat saya, contohnya pada bidang teater, pembuatan naskah, dan juga acting. Saya juga gemar sekali mengikuti event-event atau lomba yang berhubungan dengan sastra. Dan tentunya pada mata kuliah saya benar-benar menekuni. Saya ingin berhasil dan saya juga ingin bermanfaat. Ya, sekian penjelasan dan juga cerita saya mengenai hobi saya dan juga sastra Indonesia. Terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.